Esita bersumber di mana? Isita? Luar Bu. Masuk ya? Gak masuk? Tadi ke sekolahnya? Luar dia main Bu. Joy Fernando? Gak masuk Bu. Joy. Kamu bawa doa? Jangan lu nyanyi lu. Nyanyi? Desi? Desi doa. Siapa yang luar? Desi doa. Joy rekam. Rekam Joy. Romeo? Ada? Luar. Mereka sendiri. Siapa baca di bawah kita? Aku. Kasih pinjam dulu deh. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami memerintahkan di kerajaan di surga. Terima kasih Bapa karena Engkau telah mengantarkan kami ke sekolah ini dengan baik saja dan tidak kurang suatu apapun. Bapa, kami ingin memulai pelajaran kami. Berilah kami kepintaran agar dapat menjawab soal-soal yang diberikan kepada kami. Bapa, begitu juga kami berilah mereka kesabaran, ketabahan agar dapat mendidik kami dengan baik. Bapa, ini adalah anak yang penuh syukur
sempurnakan. Panjatkan dengan putra yang kudus. Amin. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? John Ray. Sakit apa sih John Ray ini? Operasi. Yang kemarin operasi katanya. Kenapa dia? Main-main bom. Sakit kan? Siapa lagi? Keisha kenapa? Lagi isi tadi itu apa ya? Romeo kenapa? Siapa? Yohanes Johandra. Jadwal di luar juga. Yohanes juga. Kamu berapa? Tahu nih dia masuk hari ini jam ini sekarang? Siapa lagi? Udah? Hanya ini. Masih ingat ya kalian mata pelajaran minggu lalu? Kalian ingat? Iya. Materi dari yang sebelumnya, materi kita yang kita pelajari sebelumnya. Allah menolak diskriminasi. Dan hari ini kita mempelajari tentang materi kita hari ini ada yang tahu? Ya. Kita masuk ke bab 10, hidup dalam masyarakat majemuk. Semua punya buku? Tahu kalian apa yang dimaksud dengan masyarakat majemuk itu? Hah? Masyarakat majemuk itu ya terdiri dari banyak suku, ras, agama. Apa itu ras? Kalian tahu apa itu ras? Ras itu golongan jenis kulit. Ada kulit hitam, kulit putih, sawo matang. Nah, kalau etnis itu ada yang tahu apa itu etnis? Etnis itu suku. Nah, di sini ada berapa suku? Banyak. Di kelas ini ada berapa? Tiga. Empat. Kalau katanya. Tapi kalau di Indonesia sangat banyak, beragam. Banyak suku di Indonesia. Tapi di kelas ini ada 3. Suku Karo, ini yang sini. Jawa dari kelas ini. Nah, setiap suku pasti memiliki budaya. Budaya itu apa? Itu ada istiadat. Kalau di suku Karo itu ada istiadatnya gimana? Gimana? Jadi ada istiadat dari Batak Karo. Yang mana orang Karo ini? Kenapa tidak istiadat kalian? Ada yang tahu?
di Indonesia ini sangat beragam dari ras, jenis kulit, dan etnis itu suku. Banyak sekali ragam suku di Indonesia. Nah, dan setiap suku itu memiliki budaya. Dan tidak hanya itu, Indonesia juga beragam dari agama. Ada berapa agama di Indonesia? 6. Diakui 6. Ada berapa tadi? 6. Agama apa aja? Indonesia tadi ada 6 agama. Tapi di sekolah ini ada berapa? Di sekolah? 3. Apa aja itu? Islam, Katolik, sama Kristen Protestan. Nah, kita sangat beragam, tapi kita Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Tetap satu. Nah, dasar masuk bawah bagi 2 ya. Dasar teologis untuk keberagaman. Apa sih dasar teologis untuk keberagaman? Di dalam Mazmur 137 ayat 1 sampai 5 digambarkan bangsa Yehuda dibuang ke Babel karena mereka kenapa dibuang ke bangsa Babel? Ya, karena mereka berdosa dan meninggalkan Allah. Nah, di sana Nabi Yeremia berusaha menghibur mereka dengan mengingatkan agar mereka bersiap-siap untuk menjadikan Babel sebagai tanah air mereka, sebab mereka akan tinggal di sana. Coba baca Yeremia 29 ayat 5 sampai 7. Dirikanlah rumah mereka menjadi, buatlah untuk nikmat hasilnya. Apabila istri untuk menggunakan anak laki dan perempuan, ambillah sebagian anak laki dan perempuan selalu bagi anak perempuan. Supaya mereka menggunakan anak laki dan perempuan, agar bersama kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah persediaan kepada kamu dan anak buah. Aku akan berdoa Allah untuk kota itu kepada Tuhan sebab persediaan dari Nah, di situ Tuhan ingin bangsa Yehuda dan bangsa Babel ini menjalin hubungan dengan baik. Walaupun mereka berbeda, tetapi mereka harus menjalin hubungan dengan baik. Seperti itu. Ada yang tahu cerita tentang perempuan Samaria? Hah? Iya. Ada yang tahu? Iya. Siapa yang tahu? Apalah dari cerita itu? Iya. Iya. Di mana Samaria dengan bangsa Yahudi itu bermusuhan karena bangsa Yahudi itu menganggap suku Samaria itu najis. Kenapa? Tahu? Karena katanya di sini bangsa Samaria itu tidak memiliki darah yang murni. Namun Tuhan Yesus masih mau berbincang-bincang dengan perempuan Samaria itu. Dia tidak memandang dengan kenajisan yang dipikirkan oleh bangsa Yahudi itu. Dan di mana di sini dikatakan Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa perempuan Samaria itu seorang yang murah hati. Kenapa? Karena perempuan Samaria itu masih memiliki belas kasihan, masih memberikan minum kepada Tuhan Yesus, bahwa walaupun Tuhan Yesus itu seorang bangsa Yahudi, mereka ini bermusuhan, tapi Tuhan Yesus ini masih mau berbicara dengan orang Samaria. Nah, maksudnya di sini Tuhan menginginkan kita hidup bersama dengan sesama kita walaupun berbeda-beda dari etnis, ras, suku, dan budaya. Nah,
sekarang kita, bagaimana cara kita untuk membangun kepekaan terhadap keberagaman itu? Bagaimana cara kita untuk membangun kepekaan terhadap keberagaman yang ada di dalam kehidupan kita? Iya. Ya. Di buku ini ada di halaman 170. Semua punya buku? Punya buku? Enggak. Punya semua kan? Coba baca satu orang. Membangun kepekaan terhadap keberagaman. Halaman 175. Kuat ya? Siapa kamu deh? Siapa yang bisa baca dengan kuat? Sita. Normal. Membangun kepekaan terhadap keberagaman. Sekolah menjadi tempat yang penting untuk membangun kepekaan siswa terhadap keberagaman. Sekolah adalah komunitas ini karena terdiri dari berbagai kelompok usia, suku, golongan, dan juga agama. Meminjam konsep pendidikan dan mengeluarkan keberagaman dari Blaine. Dari 10 tujuan pendidikan seperti ini adalah membentuk suatu komunitas salom sama seperti yang Tuhan merintahkan. Ini dapat dilakukan melalui 2 tahap. Pertama, setiap orang perlu menyadari bahwa setiap manusia dapat turun dengan gambar dan citra Tuhan. Mengkode dan setiap manusia harus dilakukan secara adil dengan penuh hormat. Pemahaman mengenai semua manusia dapat didukung dalam 4 hal, yaitu bahwa kita harus mengasihi setiap orang seperti diri kita sendiri. Matius 22 ayat 39. B. Bahwa Tuhan menginginkan agar semua bangsa datang ke hadapannya. Wahyu 1 ayat 7. Karena memang Tuhan mengasihi setiap ciptaannya. Kisah Para Rasul 17 ayat 26. C. Bahwa Tuhan menginginkan kita sungguh-sungguh saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 12 sampai 13 dan mempraktikkan prinsip hidup dengan mengandalkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, dan kebesaran budi. Galatia 5 ayat 7. Nah, tempat kita membangun kepekaan terhadap keberagaman itu ada juga di sekolah. Karena di sekolah ini kita berbeda dari umur, berbeda juga, ada juga berbeda dengan jenis kulit, berbeda suku, berbeda apalagi budaya, agama. Tapi dipersatukan di dalam sekolah ini dan kita memiliki teman yang berbeda-beda, tetapi kita tetap mengasihi teman kita itu. Nah, dari semua materi ini tadi ada yang kalian kurang paham, boleh ditanyakan? Enggak ada yang bertanya. Kan kita ini berbeda-beda. Terus, walaupun kita berbeda itu, kita harus memiliki kasih kepada teman kita yang berbeda. Misalnya dari kulit. Walaupun kulit saya putih, kulitnya hitam, tapi kita tetap berteman. Dari suku juga. Walaupun kamu misalnya dia Batakaro, tetap berteman. Tetap memiliki kasih dalam keberagaman ini, tetapi tetap satu dalam kasih Tuhan. Ada lagi? Tidak, Bu. Tidak ada? Dengar semua. Sekarang saya mau berkelompok. 3 kelompok saja. Tapi kalian enggak, cuma 3 kelompok. Boleh kalian 1, 2, 3, 4. 4 yang 4. Boleh kan? 1, 2, 4.
Jangan. Jangan. Oke, soal untuk kelompok 1. 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke? Soal untuk kelompok 1. Catat deh. Satu aja. Tadi berdiskusi semuanya ya. Jelaskan bagaimana menurut kelompok dasar teologis yang kuat untuk mempraktikkan keberagaman dalam konteks hidup Kristus. Untuk kelompok 2, jelaskan bagaimana menurut kelompok keberagaman agama di Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai inklusif dalam konteks inklusif dan kerukunan dan kerukunan antar umat beragama. Berikan contoh dari pengalaman kelompok. Untuk kelompok 3, jelaskan bagaimana cara menghargai keberagaman ras dan etnis. Berikan contohnya. Jelaskan cara menghargai keberagaman budaya dan agama. Semua satu orang kita semua dan satu orang tapi semua yang berdiskusi. Iya, boleh. Iya, sebentar. Atau di buku aja.
apa? Semua berdiskusi, tapi yang nulis satu orang. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 2 lu konsultasi. Berdasarkan hasil dari pertanyaan adalah jelaskan bagaimana menurut kelompok keberagaman agama di Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai inklusif dan hubungan antara umat beragama memberikan contoh dan dari pengalaman kelompok. Jawabannya adalah keragaman agama di Indonesia adalah sebuah ciri khas bangsa Indonesia dan nilai-nilai dan lingkungan. Kita harus bisa saling menghargai. Contoh, teman dari agama Kristen ketika teman dari agama Islam atau agama lain sedang beribadah. Begitu pun sebaliknya teman dari agama lain. Sampai kita beribadah akan tercipta umat beragama. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Baik, nggak jelas. Gimana ya? Tanya ke sama dia. Makanya kalian tadi ribut. Gak dengar kan? Dengar nih kalian apa yang dibilang dia? Jawabannya adalah keberagaman di Indonesia adalah sebuah ciri khas bangsa Indonesia untuk mencerminkan nilai-nilai inklusif dan kerukunan. Kita harus bisa saling menghargai sesama teman. Contoh, teman dari agama Kristen menghargai ketika teman dari agama Islam atau agama lain yang sedang beribadah. Begitupun sebaliknya, teman dari agama lain pun menghargai kita ketika sedang beribadah. Maka akan tercipta kerukunan antara umat beragama. Ya, dan terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kelompok yang mana lagi udah selesai? Kelompok 1 udah? Kelompok ini udah? Sudah. Ya, kelompok 3. Jelaskan bagaimana cara menghargai keragaman ras dan etnis, memberikan contoh yang prima, memberikan
Gak dengar. Langsung. Gantian aja deh. Ambil Gawin dosnya. Salah. Manis sekali. Jelaskan bagaimana cara menghargai keragaman ras dan etnis. Berikan contohnya minimal 5 dan jelaskan. 1. Tidak membeda-bedakan dan tidak membandingkan warna kulit dan suku. Tidak membeda-bedakan warna kulit, misalnya seorang anak berwarna kulit hitam dan seorang anak berwarna kulit putih, dan mereka tetap berteman. 2. Tidak membeda-bedakan perbedaan rambut, misalnya rambut putih dan rambut hitam. 3. Tidak membeda-bedakan tinggi badan, misalnya seorang anak yang tinggi badannya pendek dan berteman dengan anak yang lebih tinggi darinya. Tidak membeda-bedakan agama, misalnya menghargai orang yang sedang melaksanakan ibadah agamanya. 5. Tidak membedakan adat istiadat, misalnya menghargai upacara yang dilakukan oleh adat yang tidak sama dengan kita. Dengar kalian. Siapa tanya? Tidak, Bu. Sini aku minta dia gratis namanya. Tapi Tulis namanya deh. Udah. Tulis namanya dalam tempat ini deh. apa yang tadi? Kelompok siapa lagi siap? 3. Kelompok 3. Cepat ya, nanti gak cukup yang terakhir gak dapat nilai. Cepat. Langsung tulis namanya ya, semua nama-namanya aja. Iya, dalam setiap kelompok. Jelaskan bagaimana menurut kelompok dasar teologis yang kuat untuk mempraktikkan keberagaman dalam konteks teologis penciptaan. Karena menurut Alkitab di kitab Kejadian, semua manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ini memberikan dasar teologis yang kuat bahwa setiap individu memiliki martabat dan nilai yang sederajat di hadapan Tuhan. Keberagaman ras, etnis, budaya, dan agama adalah sebagian yang dirancang untuk melengkapi indahnya perbedaan. Contoh dari teologis penciptaan yang kami angkat adalah 1. Ciptaan dalam gambar Allah. 2. Pelayanan kepada sesama. 3. Keberagaman dalam tubuh Kristus. Ada pertanyaan? Tidak. Ada. Lanjut deh. Satu, jelaskan cara menghargai kesamaan budaya dan agama Kristen seniman. 1. Menerima perbedaan suku dan budaya orang lain. Memiliki sikap terbuka dan menerima perbedaan suku bangsa dan sejarah yang orang lain. Untuk menghargai keberagaman mengenali, merasakan dan menghormati identitas budaya orang lain adalah tanda toleransi yang besar. 2. Menghormati perbedaan agama. Indonesia dikenal sebagai negara dengan banyak agama yang tidak diakui. Menghormati keyakinan agama orang lain merupakan prinsip dasar penghormatan terhadap keragaman tutur kata
yang saling memahami keadaan masing-masing merupakan langkah penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Tiga, saling membantu hidup berdampingan dengan suku dan budaya yang berbeda untuk saling membantu dalam situasi saat yang membutuhkan. Apapun latar belakangnya harus menunjukkan bahwa keberagaman budaya bukanlah halangan untuk berbuat baik. 4. Terapkan sopan santun. Gunakan bahasa yang sopan, menghormati tindakan yang mungkin menyinggung pada untuk menunjukkan sopan terhadap keragaman budaya. 5. Tidak memaksakan melakukan perbuatan kepada orang lain merupakan bentuk penghormatan terhadap artis dengan menerapkan cara memperdayakan dengan keberagaman budaya ini akan membangun masyarakat yang inklusif, harmonis dan saling menghargai dalam hubungan antara penduduk Indonesia. Ada pertanyaan? Kalian nggak mau bertanya karena udah paham atau belum paham? Belum paham atau tidak paham? Kalian nggak paham gimana ya? Semua. Semua? Iya. Gak mungkin semua, pasti ada sedikit yang kalian nggak paham. Bukan semua gitu. Hah? Sedikit. Yang kamu pahami apa? Orang bahasa gempot. Di mana ya kalian nggak paham? Gimana ya kalian nggak paham? Tadi katanya ada nggak paham, terus tanya di mana nggak paham ya? Paham ya kalian? Gimana ya kalian paham? Tadi kita membahas apa? Hidup dalam masyarakat. Masyarakat Papua itu yang beragam dari ras, etnis, budaya, dan agama. Nah, dari keberagaman itu kita memang berbeda-beda, tetapi tetap satu. Kita bineka tunggal ika. Dan kita harus menghargai dari setiap perbedaan. Iya, seperti itu. Gak lagi ya kamu tanya atau apa? Tidak. Jam berapa kita pulang? Pulang selesai. Sekarang jam berapa? 10.57. Siapa yang bersedia doa sama bawa pujian? Tanpa di video. Langsung ke depan. Ada nyanyi, ada kata-kata motivasi. Ada Bu. Terus apa
Mari kita mengenalkan kemudian